Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarafa hadzal wujud bi bi'zati aqwami nabiyyin wa 'azzi maulud sayyidina maulana Muhammadin nabiyil muqaddasil mahmud bi syafa'atil uzma wal haudil mawrud unsuril fadailil masyhud wa karimil ummahati wal aba'i wal judud nukhbatil alam wa sayyidi waladi adam man intaqala fil ghuril karimati nuruh wa adha al kauna miladuhu wa bi'azatuhu wa zuhuruh wa ta'ala al syamsul hidayati wal irfan binfilaqi subhi ala kullil akwan wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat kamil syama'ili wa sifat jinnuril amim wal qadril azim wa siratil mustaqim wad dinil qawim wal hasabil samim wal majdil fakhim wa ala alihi wa sahabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'ihi min ahli millatihi wa khadijatan allati tasharrafat bi iswatihi wa suhbatihi wa fazat bi khidmatihi wa syahidat yawma bi'azatihi wa qamat bi ta'yidihi bi da'watihi wa mu'azaratihi wa nusratihi amma ba'du. Siti Khadijatul Kubra adalah anak Khuwailid, anak Asad, anak Abdul Uzza, anak Qusay al-Asadiyah. Nasabnya bertemu dengan nasab Nabi pada Sayyidina Qusay yang telah menyatukan kafilah-kafilah Quraisy. Sedangkan ibunya adalah Fatimah, anak Zaidah, anak Al-Asam dari Bani Amir, anak Lu'ay, anak Ghalib. Alangkah mulianya nasab Siti Khadijah yang bertemu dengan nasab Nabi pada semulia-mulia habaib. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kesucian nasab Siti Khadijah dari kotoran tradisi jahiliyah dan melindungi kemuliaan seorang pemimpin kaum wanita dan menjaganya daripada ujian dan cobaan dengan pertolongan serta perlindungannya yang kuat. Oleh karena itu Siti Khadijah digelar dengan As-Sayyidatul Tahirah, artinya pemimpin kaum perempuan yang suci. Alangkah agungnya karunia yang sangat besar ini sehingga terkenal dengan sebutan Al-Kubra. Siti Khadijatul Kubra dilahirkan sebelum kelahiran Nabi 15 tahun. Dia dibesarkan di lingkungan rumah tangga yang suci dan damai, sehingga Siti Khadijah menjadi perempuan yang sempurna pekertinya, ilmunya, kecantikannya, kelebihannya dan bijaksana dalam menghadapi persoalan yang ada. Siti Khadijah dikaruniai Allah harta yang banyak dan punya karyawan yang mengusi hartanya dengan jalan yang halal. Kemudian Siti Khadijah memberi mereka upahan yang setimpal sehingga perilakunya patut ditiru oleh orang banyak secara umum. Siti Khadijah adalah sebagai intan permata yang sangat mahal. Siti Khadijah adalah menjadi pohon kepribadian yang tinggi baik secara perorangan atau secara kelompok atau umum. Allahumma ansurna fahadir ridwani 'alaiha wa amidana bil asraril lati awda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjihal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaiha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi Siti Khadijah bahwa terhimpun padanya kemuliaan di dunia dan di akhirat. Maka sampai khabar-khabar dakwah Nabi kepadanya dan Siti Khadijah langsung menerima dakwah Nabi dengan penuh perhatian serta keyakinan. Dan Siti Khadijah langsung meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang diakui keutamaannya yang sangat jelas dan yang telah disaksikannya sebagai orang yang takwa dan suci dari dosa dan orang yang dapat dipercaya dan orang yang jujur, sehingga Siti Khadijah yakin bahwa usaha orang yang semacam itu jujur akan membawa hasil dan perdagangannya insya Allah akan mendapat untung. Sehingga Siti Khadijah menyerahkan harta dagangannya kepada Nabi Muhammad untuk menjualkannya dengan upahan yang melebihi dari orang lain. Maka menerima Nabi Muhammad barang dagangannya Siti Khadijah dan keluar membawanya ke negeri Syam. Siti Khadijah menyertakan Maisarah, seorang pembantunya
bersama Nabi, dan ia berpesan pada Maisarah untuk betul-betul membantunya dan melayaninya, sehingga Allah menanamkan dalam hati Maisarah rasa simpati dan mahabbah, dan dapat menangkap keperluan Nabi dengan kecerdasannya dan kepandaiannya, dan membantu dan melayaninya dengan penuh keikhlasan dan menemaninya dengan penuh rasa persahabatan. Dengan mata kepala sendiri Maisarah menyaksikan sesuatu dan rahasia-rahasianya, dan mendengar dengan telingannya daripada khabar beritanya. Dari situlah Maisarah mendapat berita akan apa yang telah diceritakan oleh seorang rahib atau pastor yang bernama Nastura. Ini betul-betul kenyataan, bukan cerita bohong dan bukan cerita fantasi. Ketika rahib berkata pada saat melihat kekasih Allah yang mulia yaitu Nabi Muhammad SAW yang sedang beristirahat di bawah pohon yang ada di sana, rahib itu bertanya, siapakah orang yang cahayanya mengalahkan bulan purnama di jagat raya ini? Lalu Maisarah menjawabnya, inilah seorang laki-laki terhormat dari tanah haram. Kemudian rahib berkata dengan suara yang meyakinkan, tidak salah lagi orang yang bernaung duduk di bawah pohon ini adalah seorang nabi atau rasul. Selanjutnya rahib itu bertanya kepada Maisarah, apakah pada kedua matanya terdapat merah-merah yang tidak berpisah? Maisarah pun menjawab, iya benar. Lalu rahib itu berkata, inilah dia nabi yang terakhir. Alangkah bahagianya bagi orang yang membenarkannya serta beriman. Kemudian di tengah perjalanan terjadi antara Rasulullah SAW dengan seorang laki-laki perselisihan dalam harga sebagian jualan. Laki-laki tersebut bersumpah dengan nama berhala Lata dan Uzza sebagaimana adat mereka. Lalu Rasulullah berkata, demi Allah aku tidak akan bersumpah dengan keduanya. Laki-laki tersebut seraya berkata, perkataan yang benar adalah perkataan engkau dan pendapat yang benar adalah pendapat engkau. Kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Maisarah, ini laki-laki demi Allah adalah seorang nabi. Dengan hadirnya dia di pasar kita ini kita bisa menjadi mulia, dan sungguh para pendeta-pendeta kami telah menemukan keterangan tentang sifat-sifatnya dalam kitab-kitab kami. Pada saat yang singkat ini ia melihat segumpal awan menaunginya Nabi, tidak kepada yang lainnya. Di saat hari yang cerah atau tengah hari, dikatakan dalam satu riwayat bahwa ia melihat dua orang malaikat menaungi akan Nabi Sayyidil Kaunain, penghulu dua alam jin dan manusia. Allahumma ansurna fahadih ridwani alaiha wa amidana bil asraril lati awda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjihal amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaiha. Ketika Nabi telah menyelesaikan tugasnya dan semua barangnya telah terjual, beliau kembali ke Makkah dengan mendapat kebaikan yang banyak dan datang dengan membawa keuntungan yang banyak. Maka dengan itu Sayyidah Khadijah sangat senang dan memuji akan hasil pekerjaannya dan melihat kepadanya dengan pandangan kagum dan hormat dan memuliakan akan dia dengan penuh kemuliaan dan merasa berkesan dengan kepribadian Nabi. Maka menyembunyikanlah Sayyidah Khadijah di dalam jiwanya akan kebesaran pada kedudukan Nabi, sehingga benih mahabbah tertanam dalam dirinya. Apakan lagi ditambah dengan kejadian dan keanehan-keanehan yang diceritakan Maisarah kepada Siti Khadijah. Di antaranya tentang awan yang selalu menaungi dalam perjalanan dan dilipat bumi atau dihampirkan bumi dalam perjalanan, dan pertolongan Allah yang selalu menyertai dalam perjalanan seperti kerikil dan batu-batuan yang menjadi lemah di bawah telapak Nabi. Semuanya selalu diperhatikan Maisarah dan dilihat dengan mata kepalanya. Maisarah khabarkan semua yang dilihatnya berupa perilaku Nabi yang baik dalam pergaulan dan berbisnis. Sementara Siti Khadijah sendiri menyaksikan daripada kejujurannya dan besar kepercayaannya, amanahnya dan ketinggian budi pekertinya dan agamanya.
Sehingga ketinggian akhlak dan budi pekerti Nabi telah membuah suatu keyakinan yang mantap di dalam hati Siti Khadijah, dan ia rasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya tentang rupa dan bayangan kekasih yakni Nabi Muhammad SAW. Siti Khadijah menjadi bingung akan perasaan hatinya yang membuat di dalam hatinya perasaan gelisah, padahal sebelumnya ia tidak pernah menerima seorang pun, meskipun banyak pria yang datang dari kalangan orang terkemuka dan hartawan, namun mereka ditolaknya dengan penuh kekecewaan karena harapan mereka itu ditolak dan dicampakkan begitu saja. Allahumma ansurna bahadir ridwani alaiha wa amidana bil asghari allati awda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaiha. Ketika Allah menghendaki kebahagiaan yang abadi dan kemuliaan dan keutamaan atas Siti Khadijah, maka Allah lebihkan dalam hati Siti Khadijah untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Maka ia lalu memilih seorang pendamping untuk dirinya, yaitu Nabi Muhammad Az-Zakiyul Amin, penghulu anak cucu Nabi Adam sekalian. Kemudian Rasulullah yang agung dilamarnya, dan dia berkata, wahai anak pamanku, bahwasanya aku telah tertarik padamu karena kerabatmu dan kemuliaanmu dan keluhuran kepangkatanmu. Dalam satu riwayat bahwa Siti Khadijah mengutus Siti Nafisah binti Umayyah sebagai penghubung kepadanya. Maka berkata Siti Nafisah bagi Nabi, apa yang menegah kamu dari kawin? Maka Nabi menjawab, tidak ada padaku sesuatu. Maka berkata Siti Nafisah, maka jika engkau dianggap orang yang cukup dan akan diberi harta dan kecantikan dan keserasian, bagaimana? Nabi berkata, siapa orangnya? Siti Nafisah menjawab, dia adalah Siti Khadijah. Kemudian Nabi pun menerimanya. Allahumma ansurna fahadir ridwani alaiha wa amidana bil asraril lati awda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaiha. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawin dengan Siti Khadijah berumur 25 tahun, sedangkan Siti Khadijah berumur 40 tahun. Adapun Siti Khadijah sebelumnya ia telah kawin dengan dua orang laki-laki, yaitu Hindun Abu Halah bin Zarah dari Bani Adi, dan yang kedua Atik bin Aiz bin Makhzum Al-Qurashi. Dan Siti Khadijah juga punya keturunan dengan suaminya yang dahulu, yaitu Abdul Manaf dan Hindun. Keduanya adalah anak suaminya Atik. Ada yang mengatakan bahwa Hindun ini telah masuk Islam dan berhasil menjadi sahabat Nabi dan meyakininya. Siti Khadijah melahirkan dari Abu Halah seorang anak. Mereka menyebutnya Hindun, yang kemudian menjadi seorang sahabat yang besar yang ikut perang Badar dan Uhud. Dia telah meriwayatkan hadis yang masyhur tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan gugur pada peristiwa perang Jamal bersama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sebagian mereka menyebutkan bahwa ia telah gugur pada waktu itu bersama dengan 70.000 orang, semuanya muslim, sehingga orang sibuk dengan jenazah mereka, dan jenazahnya ditinggalkan orang tanpa ada orang membawanya. Maka ada suara orang berteriak, duhai Hindun putra Hindun, wahai anak tiri Rasulullah. Maka tidak ada satu jenazah pun melainkan ditinggalkan orang. Adapun jenazahnya kemudian dibawa dan manusia penuh sesak mengemuninya, dan jenazahnya hanya dibawa di atas ujung-ujung jari. Allahumma ansurna bahadir ridwani alaiha wa amidana bil asraril lati awda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaiha. Di antara keistimewaan Siti Khadijatul Kubra bahwasanya dia adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling utama.
sebagaimana tercantum di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidatu nisa'il alamin Maryamu summa Fatimatu summa Khadijatu summa Asiyatu imratu Fir'aun. Dan pada riwayat daripada Anas, hasbuka min nisa'il alamin Maryamu bintu Imran wa Khadijatu bintu Khuwailid wa Fatimatu bintu Muhammad wa Asiyah. Ini adalah hadis sahih tanpa ada keraguan. Kesahihannya telah dipastikan oleh ulama-ulama besar. Hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa Siti Maryam, Siti Khadijah, Siti Fatimah dan Siti Asiyah keempatnya adalah wanita paling utama sedunia. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama adalah pada hal menentukan siapa di antara empat wanita itu yang lebih utama. Dalam hal ini kita tidak ada faedah di dalam memaksakan diri untuk menentukan siapa yang paling utama. Allahumma ansurna fahadil ilwani alaiha wa amiddana bil asraril lati awda'daha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawji al-amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaiha. Di antara keistimewaan Siti Khadijah ialah bahwa Nabi Muhammad tidak pernah melupakan cintanya kepada Siti Khadijah untuk selama-lamanya, dan Nabi selalu menjaga keluarganya. Semasa hidupnya beliau selalu mengirim hadiah untuk keluarga Siti Khadijah dan tidak pernah meninggalkan mereka. Setiap Nabi membagi-bagi rezeki kepada sahabat-sahabatnya. Rasulullah pernah menyembelih kambing untuk dirinya, kemudian memotong-motongnya. Lalu Rasulullah mengkhususkan untuk kerabat-kerabat Siti Khadijah dan saudara-saudaranya. Ketika itu Siti Aisyah merasa cemburu dan kurang begitu rela di dalam hatinya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku betul-betul telah dikaruniai cintanya, maka aku mencintai orang yang mencintai Siti Khadijah. Di antara keistimewaannya bahwa Rasulullah banyak sekali menyebut nama Siti Khadijah dan menceritakan kebaikan-kebaikannya serta memujinya dengan sebaik-baik pujian dan memintakan ampunan kepada Allah untuk dirinya Siti Khadijah dan mendoakannya. Rasulullah sering menceritakan tentang harta kekayaannya, kemuliaannya, keutamaannya dan kesempurnaannya. Manakala Siti Aisyah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menceritakan tentang Siti Khadijah, maka ia betul-betul merasa sangat cemburu. Lalu Siti Aisyah mengatakan, Siti Khadijah tidak lain kecuali perempuan yang merah kedua pipinya telah menjadi nenek tua. Allah Ta'ala menggantikan untukmu yang lebih cantik daripadanya seorang gadis yang masih belia. Maka seketika itu Rasulullah SAW marah dengan ucapannya dan membencinya atas perbuatan seperti itu, seraya berkata, Allah tidak akan menggantikan untuk diriku yang lebih baik daripadanya. Siti Khadijah telah beriman kepadaku pada saat orang-orang kufur kepadaku. Dia telah membenarkan aku saat orang-orang mendustakan diriku. Dia telah menolong diriku pada saat orang-orang mengusir diriku. Dia telah melapangkan hatiku pada saat orang-orang menghalangiku. Dan dia telah memberi keturunan padaku sedangkan istri-istri yang lain tidak. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa kecemburuan Siti Aisyah bukan terlahir dari rasa benci atau permusuhan, akan tetapi itu adalah tabiat yang bisa dimaklumi ada pada tiap-tiap perempuan. Dan Siti Aisyah yang meriwayatkan hadis tentang Siti Khadijah kepada kita. Seandainya Siti Aisyah tidak menceritakan, kita tidak mengetahui hadis-hadis tersebut. Allahumma ansurna fahadir ridwani alaiha wa amiddana bil asraril lati awda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaiha.
Siti Khadijah wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan 3 tahun sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut pendapat yang dianggap paling sahih, ada lagi yang mengatakan 4 tahun sebelumnya atau bahkan 7 tahun. Pada saat itu Rasulullah tidak mensolatkan jenazahnya dikarenakan solat jenazah belum disyariatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang turun ke dalam kuburnya, mengatakan tanah di atasnya dan memperbaikinya. Dan itu adalah keistimewaan bagi diri Siti Khadijah yang tidak diberikan kepada yang lain dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat wafatnya Siti Khadijah berumur 65 tahun dan dikuburkan di pekuburan Ma'la yang dikenal di daerah Hajun. Dan ini meskipun telah dipastikan kebenarannya melalui hadis ahad, akan tetapi telah betul-betul masuk di kalangan umat Islam. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Allahumma ansurna fahatir ridwani 'alaiha wa amidana bil aswar allati awda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaiha. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa kita. Itu pula dosa kedua ibu bapak kita, nini datuk kita, guru kita, muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusan, luaskan rezeki yang halal sehingga kita tidak dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah dan ziarah ke makam Rasulullah serta ziarah kepada makam Sayyidah Khadijatul Kubra pada masa-masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita zuriat yang salih dan salihah, dan mudah-mudahan apapun yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkat Sayyidah Khadijatul Kubra. Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anta haqqu man dzukira wa haqqu man ubid wa haqqu man malak al-wajh wa man su'il wa awsa man a'ta. Antal malikul la syarika lak wal fardu la nidda lak kullu syai'in halikun illa wajhak la tutau illa bi idnik wa la tusa illa bi ilmik tutau fatashkur wa tusa fataghfir aqrabu syahid wa adna hafizhu taduna an-nufuz wa akhadta bin nawasi wa katabta al-azal wa nasakhta al-ajal al-qulub wa lakam mubdiyah wa sir indaka alaniyah al-halal ma ahlalta wal haram ma haramta wad din ma syara'ta wal amru ma qadaita wal khalqu khalqu wal amdu abduk wa anta Allahul ghafurur rahim. Nas'aluka bi nuri wajhikal karim alladhi ashraqat lahu as-samawati wal ard wa bi kulli haqqin huwa lak wa bi haqqi sa'ilina 'alaika an tuqilana wa tujirana minan nar bi qudratika ya arhamar rahimin. Allahumma nahmaduka ala ma hadaita wa nashkuruka ala jazili ma asdaita wa nasta'inuka ala ri'ayati ma asbagta minan ni'am wa nastahdika syukra ala ma kafaita minan niqam wa na'udzubika min asaratil lisan wa ghafalatil janan wa min qadaratiz zaman wa nas'aluka al-lutfa bima qadaita wa qaddarta wal ma'unata ala ma amdaita wa nastaghfiruka min qawlin yaqubuhun nadam wa fi'lin tazillu bihil qadam fa anta ziqatu liman tawakkala alaik wal ismatu liman fawwada amrahu ilaik wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bi'ibad. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma iftah masami'a qulubina li dzikrika warzuqna ta'ataka wa ta'ata nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amalan bi kitabika wa tiba'an li sunnati nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna nakhshaka wa ka'anna naraka abadan hatta nalqaka wa as'idna bi taqwaka wa la tushkina bi ma'siyatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina wa husnal dhanni wa husnal khuluq. Allahumma aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da
وضلال وخيبة الرجاء اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم جمل أمورنا ما أحييتنا وعافنا ما أبقيتنا وبارك لنا فيما خولتنا واحفظ علينا ما أوليتنا وارحمنا إذا توفيتنا وسامحنا إذا حاسبتنا ولا تسلبنا الإيمان وقد هديتنا اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتصلح بها حالنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتبيض بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا من كل سوء اللهم أعطنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة ننال بها شرف كرامتك اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء اللهم خذ بأيدينا في المضائق واكشف لنا وجوه الحقائق ووفقنا لما تحب وترضى واعصمنا من الزلل ولا تسلبنا ستر إحسانك وقنا مصارع السوء واكفنا كيد الخائنين وشماتة الأعداء وارزقنا بسائر تصرفاتنا واكفنا من جميع جهاتنا يا أرحم الراحمين اللهم أعطنا إيمانا يباشر قلوبنا اللهم أعطنا من الدنيا ما تقينا به فتنتها وتغنينا به عن أهلها ويكون بلاغا لنا إلى ما هو خير منها فإنه لا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنا نسألك نعمة تامة ورحمة شاملة وعافية دائمة وعيشا رغيدا وعمرا سعيدا وإحسانا تاما وإنعاما عاما وعملا صالحا وعلما نافعا ورزقا واسعا اللهم كن لنا ولا تكن علينا واختم بالسعادة آجالنا وحق بالزيادة أعمالنا وكن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واذكر سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح أعمالنا واستر عيوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك زهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة وخفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار واكفنا واصرف عنا شر الأسرار واعتق رقابنا وعقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كما مننت على سيدة خديجة بتمام التصديق والإيمان بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فمن علينا بذلك يا قديم الإحسان وكما تفضلت عليها بتعظيم حرمته وحجاده وذمته ونصر حزبه ودعوته ومتابعة سبيله وسنته وتأييد كلمته وحجته فتفضل علينا بذلك واكتب لنا من ذلك الحظ الأوفر والنصيب الأكبر ووفقنا للاستمساك بسنته ولزوم ملته حتى نموت عليها وانشرنا في زمرته وتحت لوائه واجعلنا من رفقائه وأوردنا حوضه واسقنا بكاسه وانفعنا بمحبته وتب علينا واحفظنا من جميع البلاء والبلوى والفتن ما ظهر منها وما بطن واغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم يا مسبب الأسباب يا فاتح الأبواب يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات الحاضرين وحاجات إخواننا المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.
Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Di sini di halaman 151 khatimatun ya. Ini sebenarnya kitab Senjata Mukmin ini sudah diijazahkan oleh almarhum Kiai Hadisin Qadri secara umum sudah. Seandainya kada berijazah lagi kada apa-apa juga. Amalkan aja insyaallah kada keracunan. Insyaallah kada apa-apa sudah. Cuma kita biasa nang hendak mengambil apa enggaknya istilahnya supaya bersambung gitu kan, supaya ada irtibat, ada pertalian dengan pengarangnya. Seandainya ini sudah cukup, amalkan aja kada apa-apa, ambil aja sini. Cuma kita hari ini hanya untuk supaya ada hubungan langsung dari mana kita mengambil, tidak hanya nukar di pasar Bandar Raja gitu. Ya, supaya sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ujar sidin manittasala biman wasala wasal. Siapa bersambung dengan orang yang sudah sampai wasala, insyaallah ia pun akan sampai. Nah, ini diantara jadi kita mengambil kitab, belajar amalan supaya berijazah, nah, supaya ada bujur-bujur sambungannya kepada pengarangnya dan juga supaya mendapatkan keberkahan. Padahal sudah cukup sidin bebas, sudah sidin jamin insyaallah aman mengamalkan. Tapi kita untuk mengambil itu mudah-mudahan dengan kita bersambung kepada sidin, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama-sama sidin nantinya. Amin. Dan lagi diantaranya sanad itu kan adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mubarak, al-isnad minad din walau lal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu adalah bagian daripada agama. Seandainya tidak ada sanad, artinya ini kadang ambil dari sini, ambil dari sini, niscaya mengatakan iya, niscaya berkata orang yang menghendaki apa yang ia kehendaki, terserah inya sekahendak inya. Tapi lantaran ada ini sambungannya dari guru. Nah, apa yang dikatakan oleh guru itu, apa yang dibaca oleh guru itu, apa yang diamalkan oleh guru itu, itulah yang kita amalkan supaya ada wujud-wujud sama. Nah, bagaimana kita cara sembahyang ya, kita mengambil hadis Nabi sallu kama ra'aitumul usolli, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Nah, kayak apa sembahyangnya Nabi? Tentu kita dengan belajar melalui di kitab-kitab fikih. Nah, inilah cara sembahyang Rasulullah, lalu dipraktekkan oleh guru-guru kita waktu belajar fikih itu. Itulah sembahyangnya Rasulullah. Guru tadi belajar dari gurunya lagi belajar dari gurunya sampai kepada Rasulullah. Nah, itu. Jadi kita melihat cara kita sembahyang, angkat takbir, angkat tangan, ya kayaknya babinyan berapat ujar Nabi ya lah. Nah, cara ruku nang kayak apa, cara itidal nang kayak apa, cara sujud nang kayak apa. Ketika kita melihat anggota badan kita nang kita lakukan itu, nang kayak itulah gawian Rasulullah. Nah, jadi modalnya supaya ada ujung-ujung sanadnya, kada hanya menciplak, kada hanya menukar di pasar di toko. Jadi ujar Sayyidina Muhammad bin Sirin seorang tabi'in, inna hadzal ilma, yani ilmu isnad dinun fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Bahwasanya ini ilmu, yani ilmu sanad itu adalah bagian daripada agama. Maka kamu perhatikan, kamu pandang dari siapa kamu mengambil akan agama kamu. Jadi alhamdulillah kalau masalah di sekolahan sini
mengaji, belajar ilmu tentang Al-Quran. Guru Muhammad atau Ahmad Fatani juga belajar dari guru beliau sampai kepada Allah Ta'ala. Sanadnya itu sebutan sampai kepada Allah lewat Jibril lewat Nabi Muhammad sahabat sampai kepada Guru Ahmad Fatani. Nah, jadi kesahabatan itu kita ada bertanggung jawab. Nah, sebutan sudah jelas kepada kita ada masalah belajar Al-Quran, sebutan ada ilmu cara baca Al-Qurannya sudah sesuai apa yang disampaikan oleh Bu Ahmad Fatani di sini. Nah, itu sebutan ada sanadnya. Nah, jangan diragukan lagi. Dan ujar Imam Sufyan As-Tsauri rahimahullah, al-isnadu huwa silahul mu'min. Sanad itu adalah senjatanya orang yang beriman. Fa idza lam yakun ma'ahu silah fa bi ayyi syai'in yuqatil. Apabila tidak ada sertanya senjata, maka dengan apa ia hendak berperang. Jadi ini pentingnya masalah sanad. Nah, jadi itu di antaranya adalah cuma sanad itu macam-macam, ada sanad riwayat atau ijazah, ada sanad fiqrah, berpikir cara pemikiran, ada sanad tarbiyah atau suluk dan akhlak. Itu kan masing-masing ada tiga macam sanad itu. Ada sanad riwayat atau ijazah, biasa mereka kita ini ijazahkan, meriwayatkan, ada yang kedua sanad fiqrah, cara berpikir, cara tafakur pun ada istilah sanadnya itu. Dan yang ketiga adalah sanad tarbiyah. Itu orang nang suluk dan akhlak. Ada juga, ada pembimbing. Jadi kita ada nang spesial gurunya, nang mursyid kah. Nah, itu kadakawa khususnya itu ada masing-masing tuh kadakawa sembah sembarangan. Nah, jadi ini kitab Senjata Mukmin. Ujar Sidin, sampai di sini telah tamat risalah ini. Sekali lagi saya doakan Ujar Sidin, semoga Allah jadikan risalah ini besar manfaatnya bagi kita kaum muslimin dan muslimat. Dan dengan ini Ujar Sidin saya berikan ijazah bagi saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang telah memiliki risalah ini untuk mengamalkan isinya. Silahkan, jangan lupa di pasar tadi. Silahkan dan sini izinkan aja sudah. Bilanya ada bisa kitab ini amalkan, sidin sudah jamin, sidin tanggung. Ujar Sidin, wa bihadil kitabah al-iznu wal ijazatu lahum. Dengan ini tulisan izin dan ijazah bagi mereka yang memiliki tadi. Wa usihim bi taqwallahil azim wa la yansawni bid'a, dan aku wasiatkan kepada mereka yang memiliki ini kitab, yang mengamalkan ini kitab dengan selalu bertakwa kepada Allah, dan juga sidin supaya mereka kada lupa lawan aku dengan mendoakan ya. Nah, itu diantara nang sudah jelas sidin maijazahakan, maizinakan kepada semua pemilik kitab ini. Dan adapun untuk bersambungnya sanad ini kitab Senjata Mukmin, alhamdulillah ulun menerima dari dua sepupu ya, khususnya kedua anak almarhum Kiai Haji Husin Qadri. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah risalah Senjata Mukmin di Syekh Haji Husin Qadri Al-Banjari. Arwi risalah Senjata Mukmin, aku riwayatkan risalah kitab Senjata Mukmin dari Ustaz Haji Najmuddin bin Syekh Haji Husin Qadri an Abi Syekh Haji Husin Qadri bin Syekh Haji Ahmad Zaini Al-Banjari. Jadi ayat yang pertama, aku menerima ini ijazah kitab Senjata Mukmin dari Haji Najmuddin, lakinya Ibu Habsiyah, abahnya Imtinan, sekumpul ada, tika Imtinan dah. Nah, sudah dituha juga sidin. Aku bapikir juga supaya ada, namun belum minta ijazah kitab Senjata Mukmin dan kitab risalah manasik haji dan umrah
dan kitab-kitab susunan sidin Mujasidin. Aku ijazahkan lawan kamu Mujasidin. Jadi alhamdulillah menerima. Sudah ya dulu sambung. Alhamdulillah itu lawan almarhum. Yang kedua riwayat daripada Ustaz Haji Hasan Rusdi bin Syekh Haji Husin Qadri an Abi Syekh Haji Husin Qadri bin Syekh Haji Ahmad Zaini Al-Banjari. Jadi yang kedua dari almarhum Guru Haji Hasan Rusdi. Ini sewaktu beliau hanya nukar rumah di kampung Jawa situ. Di akhir umur bana sudah tak kada lawas. Nukar rumah waktu beelangan lawan membini lawan anak beelangan ke rumah sidin sambil berduaan berpendek mengambil kesempatan ya. Makanya kita disuruh bilanya ada para ulama para aulia datang kita minta ijazah supaya ada sambungan dengan mereka. Jadi alhamdulillah kadang menyangka pang kayak ini gara-gara bukan kampung gitu semua anak ijazah dia buat jadi sebuatan ada kan pulang mana-mana kah. Jadi di orang mana nggak ada orang Kota Baru dulu pertama pada jual lawan guru bawe ulun juga uang anak bandeng minta ijazahkan kitab almarhum Abah Pian kayak apa bijin lawan guru bawe kada apa di sini. Dia tolak ke Kota Baru itu pertama bubuhan warga alumni Pondok Pesantren Darussalam di Kota Baru itu pertama. Yang itu pira lalu bubuhan kampung orang lain aja artinya nang bayi jasahan kita orang kampung kadada orang kampungnya pulang semalam. Di orang kampung mencetak nah halus. Nah kadawani juga gua amat anak minta cetak akan halus juga kadawani yang pertama itu sudah yang ini cari di pasar aja. Kalau orang kampung sama ada khusus tuh cetak halus tuh. Izin juga minta anukan itu. Jadi nang gitu tah kisahnya. Ya. Jadi tadi lawan Guru Hasan Rusdi ini sudah di akhir umur sidin juga sudah sidin di kampung Jawa. Dapat lawan sidin minta ijazahkan juga kitab senjata mumin dan kitab risalah manasik haji serta kitab yang lainnya sidin ijazahkan juga secara umum. Jadi wa bihadza ini sanadil mazkurain ajaztu ilaikunna dan dengan dua ini sanad tadi dua ini riwayat kami sebutkan aku ijazahkan kepada kamu seberataan. Ya kau kenal ijazah ya. Itu jadi mudah-mudahan yang penting kawa ma'amalakan. Kada kawa ma'amalakan seberataan apa nang pilihan ya. Kalau di kampung sini ya lamunnya tiap subuh tiap maghrib. Nah, kalau sini asar lamunnya kada kawa asar maghrib membaca ayat 7. Nah, itu nang di halaman 17 itu nah. Kalau yang anak ma'amalakan artinya untuk keselamatan kita ya. Telah berkata Ka'bul Ahbar radhiyallahu an barang siapa membaca akan dia tidak kuasa seseorang memberi mudarat dan jikalau tertutup langit atas bumi lepas ia dengan izin Allah. Selamatnya langit gugur tersampuk nih atau selamat. Padahal kemana anak buka lagi ada Allah nyata selamat ya. Dan berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah barang siapa mengamalkan membacanya pagi dan sore aman sentosa ia daripada segala kebinasaan dan terpelihara ia daripada perdaya musuh dan bala dengan izin Allah. Nah membaca ayat 7 ini kula yusibana dan seterusnya. Nah kemudian ditambah biasanya kalau ayat 7 ini dengan membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum itu kemudian fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi ana tadi laqad ja'akum sudah beda fa in tawallawnya dipiliki 7 kali. Nah insyaallah namanya membaca itu tadi baca laqad ja'akum tadi tambah fa in tawallaw tadi insyaallah kada mati kan membaca itu.
Yakin dah kada mati. Insya Allah lamunnya ikam membaca ayat 7 tadi tambah itu tadi. Nah, laqad ja'akum tadi sampai perintah Allah tadi. Insya Allah lamunnya ikam hendak mati kada terbaca. Ingat mati dah. Nampakah garing kah? Kada terbaca, stroke kah? Padahal kada kau itu baca. Nah, kada lawas mati dah. Namun ikam kau membaca kemana aja ikam gitu keluar rumah insya Allah hidup kada mati berjalan bang. Itu kada mahalabi tah dasar asli lah asli kalau yang mahalabi itu saat sebalik mahalabi tapi bujukan. Nah, itu diantaranya dah. Jadi perlu juga diamalkan itu. Nah, kemudian nang kasah napenganya nang andak-andak murah rezeki dan lain sebagainya, hendak ayatul syifa baca saban hari. Nah, 24 halaman 25 ayatul hibri baca tiap hari, enggak ada siang malam. Ayo sudah baca. Enggak ada siang tau malam di halaman 24 25 untuk pemeliharaan diri, untuk menjaga kesehatan badan ya. Kemudian baca lagi apa ngarannya biasanya ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Dalam berapa 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Pajak. Nah, halaman 23 itu deh. 1000 dinar. Batuntong sembahyang sedikit aja. Nah, ini amalan harian ya 5 tuntung sembahyang 5 waktu. Nah, barang siapa mengamalkan membacanya tiap-tiap lebih lepas sembahyang 5 waktu, niscaya Allah murahkan rezekinya dan ia capaikan baginya kemuliaan dunia akhirat. Handap, bana setumat, bana kata junang ingkas-ingkas yola. Tapi fadilatnya itu lengkap. Nah, rezeki nyaman, mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Itu 5 tuntung sembahyang. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri wal ja'alallahu likulli syai'in qadra 3 kali. Kemudian ya musabbib asbab bisabib 3 kali. Tuntung sembahyang. Nah, sudah hai itu amalan setiap tuntung sembahyang handap-handap. Amalan bulanan membaca manaqib Siti Khadijah. Lamunnya ada duit dulu pertama hendak mengamalakan nukar kambing. Mengamalakan manaqib Siti Khadijah nih. Amalakan bapaknya hendak mengamalakan mulai bapaknya 11 Ramadan ini kan hendak memulai nih. Nah, nukar kambing, sembelih kambing atau mulai hari tanggal 11 atau 12, 13, 14, 15 tiap bulan Arab anak mengamalkan nang bulanan. Insya Allah bagi nang pedagang disugihakan, bagi nang pegawai jadi kita orang nang bisi nang begawi insya Allah akan mendapatkan pangkat. Bagi orang nang pengarangnya menuntut ilmu insya Allah dia akan mendapatkan ilmu laduni ya. Di antaranya itu keistimewaan orang nang mengamalkan manaqib Siti Khadijah. Orang nang tahutang insya Allah kada tahutang lagi. Berikan kemudahan oleh Allah. Nah, lamunnya kawa kambing dulu. Lamunnya kawa kan amalakan mulai bulan ini atau bulan akan datang amalakan mulai umpamanya manaqib Siti Khadijah sudah biasa ijazah membaca manaqib Siti Khadijah. Kada kawan orang banyak berdua bertiga dulu nuka kambing di kaya gos itu. Bertiga, kena berlima, kena bersepuluh. Kawa akhirnya banyak kada perlu nang harus langsung banyakan orang langsung kada. Tunggu di kita aja. Nah, alhamdulillah mengamalkan ini kelihatan dah, kelihatan kerasaan. Apalagi taga uang banyak, bagi makan di uang banyak, duitnya kan ada, tapi tampil ada aja, melihat kan ada duitnya, melihat kan ada duitnya. Sebulan sekali hendak harinya ada datang uang teh. Terakhir tadi dua kali gua pagakan, 2 kali kah?
2 kali. Jadi waktu yang pertama itu tanggal 1, sebelum tanggal 1 itu anak tamu datang ke rumah, terima kada nih, anak datang nenek, dia sudah hanya minggu tanggal 1 datang ada sudah berjanji, tanggal 8 ada pulang. Jadi lawan bini kayak apa juga nih, terima aja bini. Oh, bini nak mendukung lah. Siti Khadijah ya lah. Nyelamunnya kada lawan bini ngalih juga. Kada harus mandu laki itu nang serasi. Bini aja anak lakiannya kadang ngalih juga. Lakiannya anak bini kada diganggu tinggi bini kena. Lamun sama-sama mendukung. Padahal duitnya kada ada. Sekalinya limbahnya bismillah Bapak Jamja terima nah hendak datang tanggal 8 tadi. Ada beberapa hari itu tengah malam sekitar jam setengah 1 kan setengah 2 kang itu orang nelpon, Guru ulun ada di muka rumah pian. Ulun ada di muka rumah pian. Bapak ulun ada hendak dijulung tengah 2 malam. Kalau tengah 2 siang bang. Tengah 2 malam. Terima sekali diterima 20 juta. Cukup jaga 2 kali. Cukup 2 kali. Hitung-hitung kan ada duitnya. Paling kada 8 atau 10 jutaan. Kali baca. Tapi kita yakin Allah Ta'ala. Ini rezeki orang banyak. Tapi Tuhan itu kadang membagi rezeki yang seadanya kadang mau. Pasti berlebih Tuhan bagi. Pasti Tuhan bagi, pasti berlebih. Amun nang ini mah adakan tiap bulan. Kalau macam adakan nih, Bapak ada 50 salam atau 20.000 salam berapa banget? 15 dikit banget. Dikit banget 15. Artinya kan 15.000 menurut kemampuan dulu kan. Nah, yakin aja nih tah. Pasti tunggal dikitan kada kopang nak kebanyakan. Tunggal dikitan. Pasti kawa. Jadi kena kita serongan nah kayak itu juga. Jadi yakin mana tah istilah yakinnya manakib Siti Khadijah di bacaan maulid. Kita niatkan untuk uang banyak bagian uang banyak. Tuhan pasti pembagi itu kada mau pas-pasan. Sama nang bubuh nikam sekolah nih atau kita mau ongkosi anak sekolah kada mau Allah Ta'ala itu membagi pas-pasan kan mantalaba ilma takafalallahu rizqahu. Siapa menuntut ilmu pasti Allah jamin rezekinya. Kada mau Allah membagi pas-pasan cukup jaga anak itu aja. SPP 50.000 atau SPP 20.000 20.000 juga Tuhan bagi cari anak sekolah tadi. Kada pasti jaga orang tuanya, jaga sidin sekeluargaan pasti awal. Yakin itu tidak. Nabi kada berdusta gitu dah. Sama mantap ya. Hati. Itu tadi 20. Itu ada orang minta bagian warisan pulang. Labihannya itu orang bagian labihannya nih lah. Tulak ke mana-mana. Jauh benar dia agak. Kan tau bakula sana pengaruan ke atas terus. Hai Kamis. Buan batu baga. Itu labihannya. Ini sebagai motivasi benar. Tadus bin ni'mah. Artinya amun kita mengadakan mulai nang sedikit kita sampai banyak tetap aja bagi makannya rutin deh kita yakin aja ada terus pasti ya yakin kita. Nah, itu. Jadi labihannya limbahnya tulak kita sudah juga nih datang orangnya ke rumah dibagiakan di rumah sudah ada gue abah ulun tetap juga hendak supaya pian nang datang kadang ya juga didatangkan waktunya. Kebetulan kan hari Kamis itu pagi kosong, mbak istirahat alimbah siang sore kosong, ngajarin sekolahan kedada. Jadi seharian tulak mulai besokan jam 9-an. Tulak ke sana, limbahnya bulik. Padahal kan sudah di sana juga ada jam murid. Padahal kan juga biasa mengaji di rumah juga ada bis pondoknya di sana. Kata aja, pian juga. Nah, yang rezeki itu anak memberak telah ada aja. Kadang lain rezeki kita. Limbahnya bulik. Itu panglabihannya tadi. Cukup banget. Itu sudah tadi.
Lebihannya itu nang kita Tuhan membagi belah dihitung-hitung kontong kadada ngan gua tuh nang kitu gua mah teh ya lah ngan gua mah bilanya handak ada itu nah. Jadi kamu jangan takutan kawin non gua gitu tah kalau emang gua nong pondok wahini bu juga pondok lagi apalagi nang orang ahli Al-Qur'an bah dapat pahala lagi sudah. Jangan takutan kalau ikan mengambil menantu atau mengambil laki yang berdatang buan nang hanya tamat sekolah mana kayak apa ini dia kawin begawi kada apa kada jangan takutan dengan orang berilmu insya Allah Tuhan ya amin. Nah itu jadi diantaranya itu tadi sudah membaca ayat 1000 dinar, tentang sembahyang, membaca amalkan manakib Sayyidah Khadijah kada kawa orang banyak ya tunggal kita kada perlu nambah banyak kita baca sorongan baca maulid sorongan bapaknya kumpul lawan anak bini aja ada orang lain sikung kawa orang lain sikung tambahnya insyaallah tambah. Nah, itu diantaranya. Kemudian kalau kita lagi umpamanya hendak berdoa kemana ada permasalahan yang berat apa segalanya atau hendak turun dari rumah supaya orang itu melihat pina lain juga tak melihat orang. Ada itu isim khopi kayaknya di halaman 29. Ini bukan isim khopi. Nah, ini dibaca untuk pembungkam lidah orang jahat. Dan untuk menghadap raja-raja dan untuk menarik hati orang yang benci atau muka menjadi kasih sayang dan untuk minta tunaikan hajat walhasil untuk pemeliharaan daripada tiap-tiap kejahatan dan menjadi haibah menjadi wibawa. Ini isim khofi bisa hendak diamalkan setiap hari pagi sore juga atau pagi saja atau karena imbahnya hendak turun baca gitu. Insya Allah lamun ikam turun adalah membaca isim khofi ini kira-kira lamunnya pondokan laki itu milih ikam lamun kada lindung dulu ikam hanya kampihnya milih tak apalagi nang pakai cadar nih anak ini minan duit siapa inilah. Nah itu diantaranya isim khofi. Nah itu amalan bagus saja tas. Itu. Kemudian lamunnya kita sembahyang serongan, sembahyang hajat kah, apakah silahkan dimulai berdoanya dengan membaca Asmaul Husna. Nah silahkan. Lamunnya kita serongan, namun tak uang banyak kada kau anak panjang-panjang ini baca ya Allah ya Rahman ya Rahim sampai habis doanya ada terakhir as'aluka bismikal azam wa bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika wa 'allamtahu ahada min khalqika aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indaka anta ja'ala Qur'anal azima rabi'a qalbi wa nura basari wa jila uzni wa zahaba hamni wa ghammi wa anta qdiya hajati. Mudahan laki-laki si anak tuh hendak mengaku. Paman. Itu hajat apa ikam terserah aja. Apa nang hajat ikam dah. Timbul lakiannya bingung, lakiannya timbul tak mimpi seban malam terus lo nih. Tak gila-gila lakiannya ikam itu. Nah, itu hajat napa baca Asmaul Husna tadi dulu kada gampangan itu. Nah itu diantaranya amalan-amalan yang ikam amalakan silahkan pilih banyak itu bacaan sujud akhir sembahyang duha sesudah sembahyang duha silahkan ada lengkap di dalam ini. Nah, dan almarhum abahku Sidin berwasiat lawan anak-anak Sidin pastilah bertulis wasiat gitu. Kada hanya mewasiatkan tentang harta benda tapi nih diantara wasiat Sidin kepada anak-anak setiap malam itu jangan kada membaca surah Yasin, Waqiah, Tabarok ditambah akannya malam Jumat Suratul Kahfi, kemudian nih membaca Hizbun Nasfi wal Fatah di halaman 3 itu.
Nah, itu setiap malam, kadakawa malam pagi, kadakawa limbah maghrib, limbah isya, kadakawa limbah isya hendak guring baca istumat lah baca. Nah, Hizbun Nasri wal Falah di halaman 3 itu. Nah ini awak abah berwasiat sih Den. Berarti ini penting benar tah sampai berwasiat kalah harta-harta orang lain kan. Nah itu orang kita di Tunggulegang seberang ini inilah biasanya yang diamalkan membaca Hizbun Nasri wal Falah mulai dahulu. Nah namunnya wah ini kan mungkin ulang-ulangnya, nah karena orang tuanya manuakan, nah ini jangan kada dibaca. Nah, jadi almarhum abah mewasiati supaya membaca Hizbun Nasri wal Falah ini tiap-tiap malam. Jadi gitu juga daripada pentingnya tah. Presiden di antara keistimewaannya barang siapa mengamalkan membacanya insya Allah ditolongi ia atas segala seteru, atas segala musuh, dimudahkan mencapai segala yang dituntut, dilepaskan daripada segala kesusahan, dibukakan pintu rezeki dan pintu kebajikan, dan diberikan kepadanya ganjaran yang besar di negeri akhirat. Dan jika membaca Hizbun Nasri wal Falah itu pada malam Jumat, maka lebih dahulu hendaklah dibaca salawat yang 7 macam yang tersebut di bawah ini. Itu sebesar malam Jumat aja salawatnya ini. Kemudian namanya kada malam Jumat, pada malam ini umpama baca di halaman 5 sampai tuntang 7. Dikit aja, tumat tuntang 3 kali itu banyak. Nah itu diantaranya yang dapat aku sampaikan mohon bukan kebahagiaan, dan tadi sudah kita menerima ijazahnya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa-apa yang ada di dalam kitab Risalah Senjata Mukmin ini, dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilih aja kena nang mana kasih itulah. Nah, itu kada kau sebataan kita, namun hendak mengamalkan Asmaul Husna bisa hendak digilirkan karena ya Allah umpama amalan 66 kena bersambung ya Rahim ya Rahman sampai umpamanya 40 hari ganti pulang, namun hendak begilir kita. Nah, jelas itu pilih aja situ hendak mengamalkan. Nah, anak nggak butingan Asmaul Husna tadi bukan ada fadilatnya masing-masing. Nah, supaya tak amalakan sebataan ya digilirkan umpamanya hendak kada 40 umpamanya 10 hari ganti pulang amalan misalnya. Umpamanya ya Allah tadi kan tiap hari ada 66 sesuai hitungan abjadnya. Nah itu aja, mudah-mudahan ada berkatnya, ada manfaatnya, dan mudah-mudahan jadi amal jariah dalam kita sebataan. Nah, Al-Fatihah. Alhamdulillah.